Assalamualaikum pemirsa. Nur Hadi masih setia membacakan memoir Sang Mujahid untuk Anda dari pelataran Kiai Langgeng, Magelang, Jawa Tengah. Nur Hadi membacakan subjudul Senja di Sore Itu. Sejak pertemuan di Masjid Wistal Australia, Pak Sumarsono langsung berinisiatif mengontak Ustadz Haris untuk mengobati saudaranya yang berada di Yogyakarta. Ustadz Haris yang sedang di Bandung ketika itu dihubungi melalui telepon oleh Pak Sumarsono. Dengan senang hati Ustadz Haris pun bersedia menerapi saudara Pak Sumarsono di Yogyakarta. Oleh karena akan berkunjung ke Yogyakarta, saat itu Ustadz Haris terpikir untuk sekaligus berkunjung ke teman-teman di Klaten. Sebenarnya selain ingin berkuda, beliau juga ingin melakukan pengobatan di Klaten. Beliau kemudian menghubungi Pak Bilal dan mengatakan bahwa akan ke Klaten setelah menerapi di Yogyakarta. Di dalam percakapan melalui telepon tersebut, Ustadz Haris meminta kepada Pak Bilal untuk mengumpulkan 10 orang yang sakit asma. Pak Bilal yang masih dalam ketakjuban dan rasa bahagia karena kembali terhubung dengan Ustadz Haris langsung menyetujui permintaan itu. Baik Ustadz, saya akan siapkan. Suara Pak Bilal terdengar mantap ketika menjawab permintaan Ustadz Haris. Setelah menyiapkan segala bekal yang diperlukan, Ustadz Haris kemudian berangkat dari Bandung menuju Yogyakarta dengan kereta api. Perjalanan untuk sampai ke Yogyakarta memakan waktu sekitar 7 jam. Ustadz Haris juga sengaja memilih waktu perjalanan di malam hari agar beliau dapat sekaligus istirahat ketika di dalam kereta. Setibanya di stasiun Tugu Yogyakarta, Ustadz Haris segera menuju ke daerah Sleman yang merupakan tempat tinggal saudara Pak Sumarsono. Sesampainya di sana, Ustadz Haris tidak lupa berkenalan dan menjalin keakraban terlebih dahulu dengan orang-orang yang ada. Beliau juga bercerita jika dirinya dihubungi oleh Pak Sumarsono agar menerapi salah satu saudaranya yang berada di Yogyakarta. Selama kurang lebih setengah jam mengobrol ringan, mulailah Ustadz Haris untuk melakukan terapi. Namun sebelumnya beliau juga menjelaskan secara singkat tentang keilmuan yang beliau dapat itu. Ustadz Haris menjelaskan bila ilmu pengobatan tersebut lahir dari perjalanan yang panjang. Ustadz Haris kemudian melakukan terapi sesuai keluhan sakit yang dialami saudara Pak Sumarsono. Kebetulan pasien menderita keluhan sakit di bagian pinggang dan kaki. Setelah diberi arahan dan beberapa gerakan ala Haris Mujahid Method, akhirnya pasien tersebut merasa kondisi pinggang dan kakinya menjadi lebih baik. Ia mengungkapkan kalau nyeri di pinggang dan kakinya berkurang banyak. Setelah selesai menerapi, Ustadz Haris kemudian beralih ke tujuan selanjutnya, yaitu untuk berkunjung ke Klaten. Beliau ingin bertemu dan bersilaturahmi dengan teman-teman di kajian Rebonan, sekaligus juga menerapi penderita asma yang beliau minta ke Pak Bilal sebelumnya. Pak Bilal adalah orang yang diberi tanggung jawab untuk mengumpulkan para penderita asma. Akhirnya setelah mencari ke sana kemari, didapatkanlah 30 orang pasien. Tidak hanya penderita asma saja, tetapi juga penyakit-penyakit lainnya. Ada yang menderita asam lambung, jantung, saraf kejepit, dan darah tinggi. Para pasien dengan berbagai keluhan penyakit tersebut kemudian dikumpulkan di salah satu rumah pasien di Klaten. Pada saat itu Ustadz Haris datang sekitar pukul 1 siang. Beliau membuka pertemuan tersebut dengan memaparkan sedikit tentang materi dan ilmu yang akan ditunjukkan, lalu langsung praktek ke para pasien. Para pasien yang bermacam-macam keluhan sakit itu ditangani Ustadz Haris dengan cara berbeda-beda pula. Semua bergantung jenis keluhan penyakitnya. Hingga menjelang tiba waktu maghrib, praktek terapi para pasien itu selesai. Alhamdulillah, sekitar 80% pasien yang mengalami keluhan
dan setelah ditangani saat itu biiznillah berhasil menunjukkan progres membaik luar biasa dan sebagian mengaku diberikan kesembuhan di tempat. Selesai menerapi para pasien, Ustadz Haris kemudian bersiap menuju masjid untuk sholat maghrib. Letak masjid dari rumah teman beliau untuk praktek tidak terlalu jauh sehingga cukup dengan berjalan kaki. Perjalanan Ustadz Haris ke masjid saat itu didampingi oleh Pak Bilal. Cuaca agak mendung mengiringi langkah keduanya menuju masjid. Gemuruh guntur terdengar saling bersahutan pelan. Saut menyaut, suara azan juga masih terdengar di beberapa tempat yang jauh. Mereka pun terlibat sedikit perbincangan di tengah perjalanan menuju masjid tersebut. Pak Bilal, tadi malam sebelum ke Klaten, saya mimpi kalau saya meninggal. Dalam mimpi, malaikat bertanya mengenai hasil riset ilmu ini. Ini merupakan pertanyaan paling berat bagi saya. Bagaimana caranya agar ilmu ini bermanfaat untuk umat? Saya di Belanda puluhan tahun hanya punya satu murid. Saya nggak ingin mati dengan membawa ilmu ini tanpa menyebarkannya. Saya takut jika suatu hari sudah meninggal dan benar-benar nggak bisa menjawab pertanyaan seperti itu. Wajah gelisah Ustadz Haris masih cukup tampak meski kondisi sudah mulai gelap. Beliau melanjutkan, adakah caranya agar ilmu ini dapat diketahui orang banyak dan memberi manfaat untuk kaum muslimin, Pak? Mendengar yang disampaikan Ustadz Haris, spontan raut wajah Pak Bilal berubah menjadi serius. Ia cukup terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Ustadz Haris. Pak Bilal merasa bila mimpi Ustadz Haris tersebut bukan mimpi yang sembarangan. Sambil berpikir sejenak dan bergumam beberapa saat, Pak Bilal kemudian menawarkan sebuah solusi. Begini Ustadz, bila Ustadz berkenan, bagaimana jika nanti kita adakan event untuk pelatihan pengobatan ini, agar di sana nantinya lahir kader atau orang-orang yang akan melanjutkan ilmu Ustadz ini. Wah, boleh juga itu Pak Bilal. Ya Pak, saya setuju itu, ucap Ustadz Haris antusias sambil memandang ke arah Pak Bilal. Belum sempat meneruskan tanggapan beliau, keduanya pun telah sampai di masjid. Usai percakapan antara Ustadz Haris dan Pak Bilal ini, keduanya pun akhirnya sepakat mengadakan event pelatihan cara pengobatan yang dibawa Ustadz Haris. Selesai sholat maghrib, Ustadz Haris berpamitan kepada Pak Bilal dan menyampaikan bahwa beliau akan pergi ke Belanda 2 minggu lagi karena ada agenda di sana. Meski kembali berpisah, telah lahir satu tujuan yang akan Ustadz Haris dan teman-teman Klaten wujudkan. Masa depan Haris Mujahid Method demi memberi manfaat kepada masyarakat telah mantap digaungkan. Selain ikhtiar, permohonan kepada Yang Maha Memberi Al-Wahhab selalu dilafalkan, berharap Allah Subhanahu wa taala meridhoi tujuan mulia ini. Pemirsa, episode 9 sudah habis pada video kali ini. Insya Allah video yang akan datang kita masuk episode ke-10 bermula dari Al-Aqsa. Bagaimana kisah serunya? Mari kita senantiasa simak video yang akan datang. Insya Allah tetap di kanal Bacain, dan terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe, like, komen maupun share dari video ini.